Shalom. Senang berjumpa kembali bersama jemaat Tuhan, di mana setelah melewati masa liburan dan pada malam hari ini saya bersyukur karena Tuhan memberikan suatu anugerah di khotbah yang kedua kalinya di kelompok pertama di semester 5 ini. Waktu saya kelas 2 SMA, saya mendapat tugas dari guru matematika saya, dan dia memberikan tugas harus dikerjakan dalam menggunakan selembar kertas. Nah, ketika kertas yang mau saya gunakan, ternyata selembar kertas itu kotor dan boleh dikatakan tidak layak untuk dipakai. Nah, jadi ketika saya ingin mengerjakan tugas, maka saya harus mengganti selembar kertas yang layak dan bisa saya pakai dan saya pergunakan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru matematika saya. Pada kesempatan malam yang indah, saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka dari kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai ke 8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Perikop di atas itu tentang kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di muka bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Yang ke-8, tetapi Nuh mendapat belas kasih karunia di mata Tuhan. Saya mengambil tema dari benar firman Tuhan. Allah menghapus kejahatan manusia di muka bumi. Ada dua alasan mengapa Allah menghapus kejahatan manusia di muka bumi. Yang pertama, karena banyak jumlah manusia yang ada di muka bumi. Saya mengambil dari ayat 1 sampai yang keempat. Nah, di sana diceritakan bagaimana Allah sudah memberikan suatu kesempatan kepada manusia. Namun kesempatan yang Allah berikan kepada manusia dengan semaunya mereka, dengan seenaknya mereka menyalahgunakan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Mengapa dengan demikian? Karena semakin banyak orang yang berbuat dosa, semakin besar juga jumlah dosa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Kalau kita perhatikan di Kejadian 1 ayat 28, di sana dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di ayat ini, di Kejadian 1 ayat 28 ini sudah jelas bahwa Allah memberikan suatu kebebasan kepada manusia. Allah memberikan suatu kuasa kepada manusia
supaya manusia bisa mengusahakan serta memelihara alam yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan juga di Kejadian 1 ayat 31, di sana dikatakan Allah menjadikan manusia dalam keberadaan yang sungguh amat baik. Nah, sama halnya ketika ini suatu cerita, ini bapak angkat saya ketika karena mereka jualan, ketika saya pernah mengikuti beliau belanja, dia membeli telur yang cukup banyak. Nah, dari sekian telur ayam yang dia beli, ternyata enggak semua telur itu baik. Nah, begitu juga dengan manusia. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan manusia dengan jumlah yang banyak. Tidak semua manusia yang menyenangkan hati Allah. Di poin yang kedua, alasan yang kedua, mengapa Allah menghapus kejahatan manusia di muka bumi? Yaitu karena manusia berkecenderungan untuk berbuat dosa, di ayat 5 sampai yang ke-8. Dosa dalam bahasa Ibrani adalah kata yang berarti meleset dari sasaran yang sudah ditentukan atau menyimpang dari jalan yang sudah ditentukan. Kalau berbicara tentang dosa, dosa bukan hanya sekedar suatu kejahatan, melainkan keadaan yang sudah mengikat kita, bahkan membelenggu diri kita manusia. Penyimpangan yang dilakukan oleh manusia sedikit saja, mungkin menurut pandangan manusia itu, tidak mungkin Tuhan tahu, tidak mungkin Tuhan, apapun yang saya lakukan tentu saya bisa menutupi atau menyembunyikan suatu kesalahan atau dosa tersebut. Kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, apapun yang kita lakukan, baik itu yang berbentuk sifatnya kita melakukan kejahatan itu sedikit, tapi di mata Tuhan tetap aja itu dosa. Ketika dosa telah masuk ke dalam dunia, manusia mulai berbuat dosa sesuka hatinya. Sekarang tidak ada yang namanya manusia tidak berdosa. Kita dilahirkan sudah berdosa, yaitu dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Kita tahu sendiri bagaimana awal mulanya mereka jatuh ke dalam dosa, seperti yang telah disampaikan dari teman-teman juga tadi. Nah, bahkan sampai kepada kasus awal pembunuhan Kain yang membunuh adiknya Habel. Sampai keturunan Kain itu mereka memisahkan hidup mereka dari Allah, bahkan menentang Allah sebagai penciptaannya melalui perbuatan jahatnya mereka. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang kelima, manusia semakin berbuat semaunya, bahkan tingkah lakunya membuatkan kejahatan. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa Tuhan menyesal. Kata menyesal dalam teks ini artinya Allah menjadi sedih, tersakiti. Allah sedih, Allah merasa tersakiti karena perbuatan dosa manusia, dan kesedihan yang dialami oleh Allah karena manusia telah merusak gambar rupa Allah. Kita ini gambar rupa Allah, kita telah merusak. Mungkin barangkali kita tidak menyadari dosa apa yang telah kita perbuat, bahkan kadang sengaja sudah tahu itu dosa tapi kita masih melakukan. Di ayat 6 ini dengan mengatakan bahwa Allah menyesal, ini bukan menunjukkan bahwa Allah itu gagal dalam menetapkan tujuannya bagi manusia, bagi semua ciptaannya. Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa, walaupun Allah menciptakan manusia dengan segala yang hidup dan awalnya baik, namun karena manusia yang menghendaki keinginannya.
Kita tahu domba dan babi, mereka sama-sama hewan, tapi memiliki tabiat yang berbeda. Domba tidak menyukai hal yang namanya kotor. Akan tetapi babi sangat menyukai hal yang kotor. Tinggal kita pilih, kita mau, saya nggak mengajak teman-teman menjadi domba atau jadi babi, tapi kita bisa belajar dari perilaku mereka, bagaimana yang baik yang dapat kita turun, bagaimana hal yang berkenan kepada Allah. Nah, ketika kita jatuh ke dalam dosa, mari segera bangkit kembali kepada Tuhan, bertobat dari dosa, tinggalkan hal-hal yang membuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu dunia sekarang bukannya semakin baik, tapi semakin jahat. Oleh sebab itu, kita sekarang diperhadapkan pada pilihan di mana kita harus hidup taat kepada Allah atau sebaliknya, menjadi terang atau menikmati kegelapan. Demikian firman Tuhan yang boleh memberkati kita. Kiranya kita bukan hanya sebatas mendengar masuk telinga kanan dan keluar lagi dari telinga kanan, tetapi kita sebagai calon-calon hamba Tuhan, supaya kita bisa menjadi seekor domba di mana tidak menyukai hal-hal yang kotor, yang merusak, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa.